Pada kesempatan ini saya pengen bahas nih, sebenarnya berapa sih duit yang kita butuhin kalau kita mau pensiun? Halo, welcome back to RF Channel. Balik lagi bersama saya Adi Prasetya. Saya merupakan penulis dari buku Simple Trading, Simple Investing dan juga dari buku Yuk Nabung Seluruh Saham. Pada kesempatan kali ini saya pengen kasih info dulu nih sebelum kita mulai ya tentang acara gratis tentang trading. Namanya adalah Trading Mastery. Di sini tuh bakal diadain pada hari Sabtu tanggal 16 Juli 2022 itu jam 9 sampai jam 12.00. Bakal ada saya, Pak Devin, Pak Niki dan Pak Ryan Filbert sendiri. Itu seharian bakal bahas soal trading. Nama acaranya adalah Trading Mastery. Silakan bagi Bapak Ibu yang belum daftar bisa daftar dulu supaya masih bisa dapat kuota gratis. Oke. Demikian info dari saya pengen masuk ke materi kali ini. Nah, pada kesempatan ini saya pengen bahas nih, sebenarnya berapa sih duit yang kita butuhin kalau kita mau pensiun. Nah, saya buat video ini sebenarnya gara-gara ada teman saya, teman lama, dari dulu kuliah, terus tiba-tiba nelpon, tiba-tiba ngontek, saya udah gajian, saya pengen nabung nih, dan saya pengen bisa pensiun. Nah, kira-kira saya mesti nyisihin duit berapa ya supaya saya bisa passive income. Yang kita bahas tuh adalah pasif ya. Jadi gini, kita bisa hidup cuman dari bunganya doang. Kita nggak ngambil pokoknya. Contohnya adalah misalnya kita masukin duit kita tuh ke peer-to-peer lending. Dan kita bisa hidup cuman dari bunga peer-to-peer lending setiap bulannya. Nah, maksud saya di situ. Cara perhitungannya gimana yang bakal saya tunjukin ke Bapak Ibu pada kesempatan kali ini. Dan instrumen yang dipakai adalah instrumen yang risk free premium, risk free investment ya Bapak Ibu ya. Jadi nanti kalau udah cukup nominalnya itu kita taruh ke instrumen-instrumen risk free investment. Kayak contohnya tuh deposito, mungkin peer to peer. Intinya adalah saya pernah bahas risk free investment bagi saya adalah yang harganya nggak bisa naik turun, dimana pokoknya kita dapat return setiap bulan atau dalam jangka waktu tertentu secara pasti. Kayak contohnya deposito atau peer to peer lending nih sekarang yang returnnya lumayan gede gitu ya, atau bisa juga reksadana pendapatan tetap reksadana pendapatan uang dan beberapa reksadana pendapatan tetap yang rasa pasar uang. Ada saya pernah bahas, mungkin lain kali bakal saya bahas lagi. Tapi intinya risk free investment adalah yang kita bisa dapat duit setiap bulan itu tuh fix dan harganya nggak naik turun kayak emas dan kayak atau saham gitu ya. Kita bisa hidup dari instrumen tersebut. Nah, di sini bakal saya nunjukin perhitungannya buat Bapak Ibu sekalian. Misalnya kita pakai angka, karena saya udah buatinnya 10 juta, berarti saya bakal asumsinya adalah Bapak Ibu sekarang nih pengeluarannya sebulan atau kebutuhan hidupnya adalah 10 juta. Nah, dalam kasus saya kan itu umur teman saya kira-kira umur 24-25. Nah, saya masukin 25 umur atasnya. Dan ceritanya dia bilang mau pensiun umur 55 tahun, which is 30 tahun lagi. Nah, di sini saya akan mengasumsikan suku bunga fixed income-nya. Maksudnya yang instrumen yang kita bisa taruh untuk passive income adalah 9%. Dari mana 9%? Emang ada instrumen yang passive income sebesar 9%? Ada Bapak Ibu tinggal cek aja, itu banyak peer to peer lending. Mungkin saya nggak berani sebut mereknya di sini, nanti promosi. Itu ada kok yang setiap tahunnya itu returnnya 9% setahun gitu. Dan itu nggak langka kalau Bapak Ibu masuk ke peer to peer lending. Even di reksadana pendapatan tetap itu masih ada. Dan sebenarnya kalau Bapak Ibu masuk obligasi itu nyaris 9% juga ada. FR kayaknya masih kebagian deh. FR tuh negara loh. Cuman yang jangka panjangnya yang jangka obligasinya itu emang yang panjang-panjang gitu. Oke, itu asumsinya 9%, di mana saya mengasumsikan inflasi per tahun 6%. Jadi kalau Bapak Ibu umur 25, kebutuhan per bulannya 10 juta, itu di masa depan ketika Bapak Ibu umur 55, itu asumsi kebutuhan hidup per bulannya adalah 57 juta sekian, 57 juta setengah lah. Gara-gara inflasi 6% doang ngebuat 10 juta kebutuhan hidup per bulan menjadi 57 juta setengah ketika Bapak Ibu berumur 55 tahun. Oke, jadi 55 tahun butuh duit sebulan 57 juta sekian.
Nah, dengan asumsi 9%, maka 57 juta itu dibagi 9%. Maka Bapak Ibu butuh duit 7,6 miliar ketika umur 55 tahun kalau pengen dapat 57 juta sebulan dengan asumsi return 9%. Nangkep ya di sini ya. Jadi Bapak Ibu kan umur 55 bakal butuh duit sebulan 57 juta sekian sebulannya. Nah, untuk dapat 57 juta sekian itu butuh duit 7,6 miliar, tapi umur 55. 7,6 miliar itu dapat dari mana? 57 juta dibagi 9%. Jadi kalau Bapak Ibu punya 7,6 miliar, sebulannya dapat 57 juta sekian dari return risk free investment. Contohnya adalah peer to peer lending. Itu sekitar 9%. Saya di sini asumsinya 9% setahun Bapak Ibu. Oke. Nah, berikutnya adalah pertanyaannya, kita perlu nabung berapa? Kita perlu nabung berapa supaya dapat angka 7,6 miliar sekian. Nah, di sini saya pengen asumsi pertama adalah saya bilang nih ke dia, gimana kalau lu mau yang aman aja, cari yang aman. Ya udah nabung aja sama-sama di peer to peer atau instrumen pasar tetap lainnya, di risk free investment lainnya, di mana asumsi return per tahunnya 9%. Nah, kalau Bapak Ibu mau ngambil jalur pertama ini, maka Bapak Ibu perlu nabung 4,6 juta setiap bulannya supaya bisa dapat 7,6 miliar sekian di umur 55 tahun. Ini pilihan pertama, ini pilihan konservatif. Karena nabungnya pun juga di instrumen risk free. Juga di instrumen di instrumen risk free. 4,6 juta sebulan. Terus pertanyaannya adalah apakah Bapak Ibu berat? Nah, kalau 4,6 itu terlalu berat, maka Bapak Ibu harus mencari instrumen yang lebih tinggi lagi returnnya. Cuman masalahnya ketika Bapak Ibu naik kelas dari instrumennya risk free ke instrumen premium risk itu yang harganya bisa naik turun, itu mendatangkan sebuah resiko. Karena namanya saham, namanya emas, itu punya return yang tidak stabil seperti instrumen-instrumen di risk free saya nyebutnya. Nah, saya biasanya nyaranin, kita udah bahas juga pada video-video sebelumnya, kalau Bapak Ibu misalnya mau nabung di saham itu saya udah cek return per tahunnya itu kira-kira 12% setahun. Kira-kira 12% setahun. Tapi kalau Bapak Ibu investasi cuma 5 tahun, saya sangat, apalagi menggunakan metode dollar cost averaging, saya sangat tidak menyarankan cuma investasi di bawah 20 tahun. 5 tahun investasi cuma dollar cost averaging, menurut saya terlalu berbahaya. Karena pasar saham dalam 5 tahun itu masih bisa minus Bapak Ibu. Menurut saya, yang saya sebenarnya udah bahas juga, saham itu tuh satu siklus gede itu sekitar 20 tahun. Jadi bagi saya kalau Bapak Ibu mau investasi di saham, apalagi menggunakan dollar cost averaging, DCA tuh nggak jelek ya, dollar cost averaging tuh nggak jelek ya, cuman emang butuh waktu yang lumayan panjang, dimana menurut data historis itu minimal seenggaknya 20 tahun kalau Bapak Ibu mau pakai metode dollar cost averaging. Itu bakal jadi 12%, ini hitungannya bakal saya tunjukin juga. Nah, tadi kan kalau misalnya instrumennya 9%, Bapak Ibu butuh 4,6 juta sebulan. Nah, kalau Bapak Ibu mau naik kelas atau menaikkan resiko, tapi duit per bulannya bakal lebih kecil yang Bapak Ibu butuh tabung, menjadi 12% setahun, itu Bapak Ibu butuh 2,5 juta sekian setiap bulannya untuk bisa dapat duit 7,6 miliar tersebut di umur 55 tahun. Walaupun ini asumsi iya, bener-bener apakah inflasi pasti 6%? Enggak, ya cuman seenggaknya kita ada hitungan kasarnya terlebih dahulu. Oke Bapak Ibu, nah kalau Bapak Ibu mau naik aset jadi yang misalnya saham 12% setahun, Bapak Ibu jadi cuma butuh investasi bulanannya 2,5 jutaan sekian. Nah disinilah saya bilang ke dia bahwa, nah ujungnya pilihan lu nih, pilihan Anda mau kayak gimana, atau juga bisa dicampur nih, setengah di risk free investment, setengah di premium risk, itu bisa juga gitu. Nah di sini saya ngasih ke Bapak Ibu sekalian gambaran kasarnya. Nah, poin yang saya mau sampaikan juga apa nih dari hitung-hitungan kita kali ini. Nah, kalau bisa kita tuh merencanakan dari semudah mungkin. Nah, di sini asumsinya kan teman saya sekitar umur 24-25. Pensiun kisaran umur 55 tahun. Itu kan masih 30 tahun ke depan. Nah, 30 tahun ke depan itu lebih mudah untuk disiapkan dan lebih murah cicilan setiap bulannya. Plus lebih banyak instrumen yang bisa digunain.
Contohnya menurut saya kalau 30 tahun ke depan, istilahnya menggunakan dollar cost averaging di saham tuh masih bisa. Karena 30 tahun ke depan, satu siklus saham tuh pasti udah lewat gitu. Nggak pasti sih, nggak ada yang pasti. Cuman biasanya udah lewat. Tapi kalau misalnya tinggal 5 tahun lagi, nah itu instrumennya, pilihan instrumennya untuk ngejar duit segitu, itu tuh bakal makin kecil Bapak Ibu. Nah jadi saran saya sih kalau bisa, mulailah berhitung, mulailah iseng-iseng, iseng-iseng lah ngeliatin deh, saya butuh berapa ya kalau mau pensiun, biar Bapak Ibu nanti nggak tiba-tiba, waduh saya udah 5 tahun lagi nih masih pensiun gitu, tiba-tiba belum siap apa-apa sama sekali gitu. Semakin panjang waktunya maka akan semakin mudah untuk nyiapinnya, dan semakin banyak instrumen yang bisa Bapak Ibu pakai untuk mencapai tujuan keuangan tersebut. Mungkin demikian dari saya, semoga bermanfaat bagi Bapak Ibu sekalian. Sampai ketemu pada video selanjutnya. Thank you. Halo, terima kasih sudah menyaksikan video di RF Channel on YouTube. RF Channel adalah channel edukasi untuk kita secara bersama-sama belajar dan mendapatkan aktualisasi mengenai investasi, keuangan, dan bisnis bersama saya, Ryan Filbert, dan tim. Add nomor WhatsApp saya di 0895 07 08 0789 0895 07 08 0789. Download aplikasi MyRF di Android atau iOS untuk mendapatkan artikel dan tema-tema khusus mengenai edukasi investasi, keuangan, dan bisnis pada aplikasi MyRF sekarang juga. Setiap bulan, saya bersama dengan tim memiliki kelas, mulai dari belajar trading dengan analisa teknikal, yang strateginya bisa Anda terapkan pada seluruh market, mulai dari saham, forex, hingga cryptocurrency, atau kelas investasi saham bernama Fundamental Camp. Untuk mengetahui kelas lainnya dan bertanya mengenai kelas, hubungi tim sekarang juga di 0852 882 6187. Sekali lagi, 0852 882 6187. Semoga terus bermanfaat. Dari saya Ryan Filbert, salam investasi untuk Indonesia.